Pernah nggak sih kalian nyari speaker Bluetooth yang suaranya nendang buat party, tapi kalau kalian lagi nggak pakai, bentuknya itu tetap cakep buat dijadiin pajangan di ruang tamu? Nah, Harman Kardon sebenarnya sadar betul akan hal itu ya. Bertahun-tahun mereka mempertahankan desain ikonik bulatnya. Dan hari ini kita kedatangan generasi terbarunya, yaitu Harman Kardon Onyx Studio 9. Ngomongin soal Bluetooth speaker, kalian pasti pernah dengar Harman Kardon lah ya. Nah, setelah Onyx Studio 8 kemarin cukup sukses mencuri perhatian, apa sih yang dibawa seri terbarunya di seri ke-9-nya ini? Apa cuman gimmick desain ulang atau ada peningkatan suara yang signifikan? Buat kalian yang lagi galau mau upgrade atau mau beli speaker premium baru, tonton video ini sampai habis karena kita akan bahas tuntas dari desain, fitur, daya tahan baterai sampai kualitas suaranya. Oke, langsung aja kita mulai reviewnya. Oke, kita mulai dari desainnya dulu. Kalau kalian perhatikan, siluet bulat khas Planet Saturnusnya ini masih dipertahankan ya, tapi di Onyx Studio 9 ini feel premium makin terasa ya, tapi memang tidak ada kayak hollow-nya gitu ya, atau pegangan yang ada di versi sebelumnya. Ini lebih ke seamless jadinya. Onyx Studio 9 sekarang menggunakan material kain daur ulang yang menyelimuti di seluruh bodi depan dan belakangnya. Ini nilai plus buat kalian yang peduli lingkungan ya. Untuk yang kita buka pada video kali ini warna hitam ya, tapi masih ada pilihan warna yang lain, yaitu warna abu-abu yang punya warna abu cerah di bagian kainnya ya. Di bagian tengah kita masih punya handle atau pegangan dari bahan anodized aluminium yang terlihat dan terasa kokoh banget ya. Handle-nya ini menyatu ke bagian bawah sebagai dudukan speaker. Rasanya ini jadi solid ya, nggak gampang goyang. Dan jujur aja naruh speaker di meja kerja atau di rak buku tuh bikin ruangan langsung kelihatan lebih mewah. Di bagian atas, tombol-tombol kontrolnya ini dibuat menyatu dengan bodi jadi kelihatan seamless. Terus ada tombol power, Bluetooth, volume up, down, dan juga ada tombol play dan pause. Di bagian belakang lumayan minimalis ya, cuman ada port power untuk charging, terus ada port aux 3,5 mm buat kalian yang suka koneksi kabel, dan juga port USB-C. Yang menariknya yang port Type-C ini untuk bisa kalian gunakan sebagai power bank ya, dan juga untuk keperluan service. Sekarang kita bahas spesifikasinya ya. Onyx Studio 9 ini sudah menggunakan Bluetooth versi 5.3. Jadi koneksinya ini jauh lebih stabil dan latensinya itu minim ya kalau kalian pakai buat nonton Netflix atau YouTubean. Proses pairingnya ini juga gampang banget ya. Tinggal kalian nyalakan aja speakernya, terus kalian pencet tombol Bluetoothnya dan kalian cari aja Onyx Studio 9. Ini langsung bisa kalian koneksikan ke device kalian. Onyx Studio 9 ini juga sudah support aplikasi Harman Kardon One yang bisa kalian download di Android ataupun iOS ya. Di aplikasinya kalian bisa mengatur beberapa pengaturan. Yang paling menarik ini menurut saya adalah pengaturan EQ tentunya ya. Ini ada beberapa EQ yang bisa kalian atur seperti signature sound, vokal, energetic, chill, dan mantap ya, bisa edit EQ-nya ini secara manual gitu ya, sesuai preferensi kalian masing-masing. Salah satu fitur yang juga menarik dari generasi terbaru Onyx Studio 9 ini adalah auto room calibration. Speaker ini punya mikrofon internal yang akan menyala beberapa detik setiap kali kalian menghidupkan speakernya. Mikrofon ini akan membaca pantulan suara di ruangan, lalu DSP-nya atau Digital Signal Processor-nya ini akan otomatis menyesuaikan EQ agar suaranya tetap optimal. Jadi setiap kalian pindah ini, suara ini akan tetap optimal ya. Mau kalian taruh di sudut kamar atau di tengah ruangan keluarga juga bagus. Oh ya, buat kalian yang merasa satu speaker ini masih kurang cukup, kalian bisa melakukan pairing dua Onyx Studio 9 secara wireless untuk mendapatkan sensasi suara stereo sejati yang jauh lebih luas dan imersif.
Oke, desain sudah bagus, fiturnya lengkap, tapi yang paling penting dari sebuah speaker tentu aja gimana suaranya kan ya. Onyx Studio 9 ini membawa konfigurasi yang dirancang untuk suara room filling. Ini dibekali dengan satu woofer berukuran 120 mm di bagian tengah untuk menangani frekuensi rendah atau bassnya. Lalu ada juga 3 konfigurasi tweeter untuk memproduksi frekuensi tingginya. Untuk tenaganya, speaker ini mampu menyuburkan output power sebesar 50 watt RMS. Angka 50 watt RMS ini adalah real mean square, artinya tenaga murni dan stabil yang bisa dikeluarkan secara terus-menerus, bukan sekedar angka peak power atau PMPO yang sering dipakai buat gimmick marketing. Frekuensi responsnya ini ada di rentang 50 Hz sampai 20 kHz ya. Artinya subbass terdalamnya ini mungkin nggak akan se ekstrim subwoofer dedikasi. Tapi untuk ukuran speaker portable rentang 50 Hz ini udah sangat cukup ya untuk bikin meja kalian bergetar. Oke, cukup basa-basinya, langsung aja kita mulai tes kualitas suara dari Harman Kardon Onyx Studio 9. Oke, gimana setelah kita coba kualitas suara dari Harman Kardon Onyx Studio 9 ini ya. Ini tadi saya set itu volumenya baru di sekitar 50%-an aja ya. Karakter Harman Kardon memang khas banget ya, bassnya itu punchy, deep, tapi nggak bumi atau nutupin frekuensi lain. Buat dengerin lagu EDM, hip hop atau pop modern ini enak banget. Di sektor mid dan high ya, suaranya juga jernih ya. Vokal penyanyi terdengar sangat intimate dan detail. Dan detailnya itu nggak yang menusuk telinga jadi bikin sakit ya, tetap renyah enak gitu. Soundstage-nya ini juga lumayan luas untuk ukuran speaker single. Tapi menurut saya suaranya sangat all-rounder ya, dipakai santai enak, dipakai buat acara ngumpul bareng teman di backyard ini juga masih sanggup untuk menuhin ruangan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang juga sering jadi pertanyaan, yaitu baterainya itu awet ya. Sama seperti pada dahulunya, Onyx Studio 9 masih dibekali baterai bawaan yang diklaim bisa bertahan sampai 8 jam ya. Di pengujian nyatanya ini dengan volume kisaran 50-60%, speaker ini bisa bertahan sekitar ya 6-7 jam ya. Kalian panjer mainin musik gitu ya. Kalau kalian geber volumenya sampai mentok di 100%, ya selain berisik, baterainya itu juga akan lebih cepat habis. Mungkin sekitar 4 jaman aja gitu. Untuk speaker portable sebesar ini 8 jam memang bukan angka yang fantastis ya kalau dibanding speaker outdoor kompetitor yang bisa sampai mungkin belasan jam. Tapi ingat, kodrat Onyx Studio 9 ini sebenarnya adalah speaker rumahan yang ya bisa kalian pindah-pindah kalau perlu, bukan speaker rugged buat naik gunung atau di yang outdoor gitu ya. Jadi buat dipindahkan dari ruang tamu ke kolam renang atau ke teras belakang, baterai segitu itu udah cukup banget lah. Oke, masuk ke kesimpulan, apakah Harman Kardon Onyx Studio 9 ini worth it? Kalau kalian mencari speaker yang baterainya awet berhari-hari tahan banting dan tahan air buat camping ekstrim, ini bukan buat kalian tentunya ya. Tapi kalau kalian mencari kualitas suara kelas atas yang bassnya tuh empuk, desainnya elegan, material ramah lingkungan, dan cocok dijadikan statement piece di dekorasi rumah kalian, Onyx Studio 9 adalah salah satu pilihan terbaik di pasaran saat ini. Untuk harganya saat video ini dibuat, Harman Kardon Onyx Studio 9 dibanderol di 4.999.000 ya, itu terakhir saya cek di link ya. Menurut saya harga ini sangat sepadan dengan desain mewah dan kualitas audio premium yang ditawarkan. Kalau kalian tertarik, nanti link pembeliannya akan saya taruh di deskripsi.
Oke, itu dari review dari Harman Kardon Onyx Studio 9. Thanks buat kalian yang sudah setia nonton. Kalau kalian masih ada pertanyaan atau tambahan informasi, bisa kalian drop di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe biar kalian nggak ketinggalan review gadget menarik lainnya. Oke, saya pamit. Bye-bye.